Baik, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan berkenaan dengan sutta, yang terutama berkenaan dengan Uddaka Nikaya. Kemarin kita sudah berbincang berkenaan dengan Uddakapada, terutama beberapa hal yang penting untuk diketahui dalam Uddakapada. Saya kira untuk pengenalan sudah cukup. Kita sudah membahas tentang Ratana Sutta juga persyair. Maka sekarang kita bisa berlanjut ke teks yang kedua atau pustaka yang kedua yang tidak lain adalah Dhammapada. Ini Dhammapada merupakan satu teks Tipitaka yang sangat populer tidak hanya di Indonesia, bahkan di hampir di semua negara dengan masyarakat Buddhis. Dhammapada ini menjadi salah satu teks yang paling populer karena memang berisikan tentang syair-syair yang diberikan oleh Sang Buddha, dan syair-syairnya juga memberikan banyak inspirasi dan juga menunjukkan betapa ajaran Sang Buddha itu sangat praktikal dan juga di saat yang sama juga sangat dalam. Nah, Dhammapada ini kalau kita artikan secara harfiah kata Dhammapada. Nah, dari dua kata, Dhamma dan juga pada. Nah, Dhamma itu sendiri bisa mengacu kepada ajaran, bisa juga mengacu kepada kebenaran. Sedangkan pada bisa mengacu kepada jalan ataupun syair. Sehingga dalam terjemahannya ada beberapa. Nah, kalau kita bisa mengartikannya, bisa diartikan sebagai syair-syair kebenaran atau jalan yang menuju pada kebenaran. Maka Dhammapada ini memang kalau kita bisa melihat di dalam isinya, itu berisikan tentang berbagai macam cara atau praktik-praktik yang merupakan praktik kebenaran itu sendiri, dan juga praktik yang membawa kepada kebenaran. Dan juga memang berisikan syair-syair yang berisi syair-syair yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh sebab itu, maka ini disebut sebagai Dhammapada. Nah, Dhammapada ini terdiri dari 423 syair. Jadi keseluruhan dari Dhammapada adalah 423 syair. Yang kemudian dari 423 itu dikategorikan ke dalam 26 kelompok atau 26 wagya. Jadi wagya artinya kelompok, atau ya dalam bahasa Indonesia ada istilah warga. Ya memang itu juga arti wagya. Nah, ada 26 kelompok atau 26 wagya yang berisikan berbagai ajaran Sang Buddha. Dan pada waktu itu para biku yang mengkompos atau menyusun Dhammapada ini juga ketika mengelompokkan syair-syairnya juga mempertimbangkan isi dari syair tersebut. Ya, jadi seperti kelompok yang lain seperti kenapa disebut Sutta Pitaka, kenapa disebut Vinaya Pitaka, kenapa disebut Abhidhamma Pitaka, dan ada alasannya tergantung pada isi dari kelompok tersebut atau katakan teks tersebut, dan juga kenapa dikatakan sebagai misalnya dalam Sutta Pitaka ada tiga nikaya. Kenapa disebut tiga nikaya? Oh, karena khotbah-khotbahnya panjang. Kenapa disebut Majjhima Nikaya? Karena khotbah-khotbahnya menengah. Kemudian dalam tiga nikaya ada sila Kandawaga. Kenapa disebut sila Kandawaga? Karena di sana khotbah-khotbahnya juga memberikan pengelompokan sila kemoralan dan seterusnya. Maka pengelompokan di dalam Dhammapada juga sama. Dikelompokkan menjadi 26 kelompok yang mana isinya itu mencerminkan nama kelompok tersebut. Nah, sebagai contoh yang paling awal yaitu Yamakawagya. Mengapa disebut sebagai Yamakawagya?
Nah, karena memang dalam kelompok Yamakawake ini syair-syairnya itu terkesan berpasangan, ya. Jadi Yamaka artinya berpasangan. Maka kelompoknya itu terkesan berpasangan, maka disebut sebagai Yamakawage. Sebagai contoh syair yang pertama, Sang Buddha di sana menyampaikan sebuah syair bahwasanya yang pertama, bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, nah, pikiran adalah pembuat atau pembentuk. Nah, ketika seseorang berpikir dengan pikiran yang buruk atau yang tidak baik atau yang ternoda, nah demikianlah ia berucap dan juga berbuat. Dan karena itu, nah seseorang penderitaan akan mengikuti dia seperti halnya kaki lembu yang mengikuti roda kereta. Nah, ini untuk syair pertama. Nah, syair kedua itu mirip, tetapi berbeda, berseberangan. Mirip syairnya tapi berseberangan. Di sana Sang Buddha juga menyampaikan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Dan ketika seseorang memiliki atau berpikir dengan pikiran yang jernih, maka ia berucap dan berbuat demikian. Dan dari situlah kebahagiaan mengikuti dia seperti bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Nah, dua syair ini walaupun berseberangan tetapi berpasangan. Nah, karena berpasangan inilah maka disebut Yamakawake. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya yang kedua yaitu Apamadawake. Nah, Apamadawake ini kelompok yang kedua sebagai contoh. Nah, di sana kenapa disebut sebagai apamada atau kata pemada sendiri sebenarnya artinya adalah kewaspadaan. Nah, karena memang isi dari kelompok ini banyak mengutip atau banyak memberikan pentingnya kewaspadaan. Nah, sebagai contoh adalah yang paling awal sekali. Syair yang paling awal. Apamado amata padang, pamado macuno padang. Apa mata nak miyanti yepa mata yata mata. Jadi kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian, itu amata artinya tanpa kematian atau nibana. Sedangkan pamada atau kelengahan adalah jalan menuju kematian, macuno padang. Apa mata nak miyanti, mereka yang waspada itu tidak mati, ye pamata ya tamat. Sedangkan mereka yang lengah itu seperti orang yang mati. Maka di sini karena isinya berkenaan dengan apamada atau kewaspadaan, maka dinamai warga tersebut atau kelompok tersebut sebagai kelompok apamada. Nah, kemudian seperti yang ketiga ada Citawaga. Itu juga kenapa dikatakan sebagai Citawaga? Karena kelompok ini berbicara tentang cita, berbicara tentang batin. Maka syair-syair yang diberikan oleh kelompok ini juga berbicara tentang cita, berbicara tentang batin. Terutama adalah karakteristik batin yang begitu sulit untuk dijaga, begitu sulit untuk dikatakan diproteksi, yang sifatnya selalu bergetar, selalu gelisah. Maka disinilah seseorang hendaknya menjaga, memproteksi batin yang sangat sulit untuk dijaga. Maka sebagai salah satu contohnya ini, salah satu syair dalam Citawaga, yaitu Sang Buddha di sana mengatakan, Sududa sang sunipunang, ya tak kama nipatinang, citang rake tak medawi, citang gutang sukawahang. Nah, sungguh bahwa batin itu sangat sulit untuk dilihat. Begitu lembut dan selalu katakan jatuh atau selalu pergi kemanapun yang diinginkan. Yata kamanipatinang. Oleh sebab itu, seorang bijaksanawan medawi hendaknya menjaga batin tersebut. Yang mana ketika batin dijaga, citang gutang, maka membawa kepada kebahagiaan sukawahang. Ini salah satunya. Jadi salah satu dari syair yang ada dalam Citawaga. Bahwa batin itu sulit dijaga,
batin itu sulit untuk diproteksi karena sifatnya sangat sulit dilihat, sangat lembut, sangat halus, maka seorang yang bijak senawan hendaknya berusaha untuk menjaganya. Nah, ketika dijaga membawa kepada kebahagiaan. Kemudian juga ada pupawaga. Nah, pupawaga. Kenapa di sana disebut pupawaga? Ini adalah kelompok yang keempat. Karena memang di dalam kelompok ini, dalam pupawaga ini, ya Sang Buddha berbicara tentang bunga. Ya, jadi ada beberapa perumpamaan yang Sang Buddha menggunakan dengan istilah bunga. Nah, terkait bunga di sini kalau kita perhatikan kata bunga itu bisa mengacu kepada bunga yang katakan yang baik, tapi juga bisa mengacu bunga dalam konteks yang tidak baik. Nah, sebagai contohnya adalah ini di syair yang pertama. Nah, Sang Buddha di sini mengatakan, ko imang patawing bicesati ya malokan sa imang sadewakang. Ko damang damak padang sudesitang usalo upa miwa pacisati. Nah, jadi kalau kita artikan adalah siapakah di sini yang akan memenangkan bumi atau patawi, ya tanah memenangkan bumi bersama dengan dunia Yama dan juga para dewanya. Dan siapakah yang di sini akan mengumpulkan, siapakah orang yang tampil di sini akan mengumpulkan bunga, yaitu bunga jalan kebenaran yang telah dibabarkan dengan baik. Nah, di sini untuk yang syair pertama, kata bunga atau pupang di sini mengacu kepada bunga yang berkenaan dengan ajaran Sang Buddha. Jadi ajaran Sang Buddha itu diibaratkan seperti bunga yang harus dikumpulkan, harus dipisah-pisah, yang mana bunga ini akan menjadi indah. Demikian pula ajaran Sang Buddha atau Dhammapada atau jalan yang membawa kepada kebenaran yang telah dibabarkan dengan sempurna, sudesitang, dibabarkan dengan baik, itu harus dipilah-pilah, harus diselidiki, harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bunga di sini mengacu istilah bunga yang baik. Nah, tapi ada juga perumpamaan dengan menggunakan istilah bunga yang sebenarnya mengacu pada bunga yang merupakan perumpamaan yang tidak baik. Maksudnya bunga ini menjadi sebuah perumpamaan untuk mengacu pada hal yang tidak baik. Nah, sebagai contohnya adalah syair dalam kelompok ini, pupawaga ini, yaitu syair kalau di dalam Dhammapada merupakan syair yang ke-46. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan, pen upamang kayak mimang widitwa, marici dhamang abisam buddhanu. Cetwana marasa papu pakhani ada sanang macura jasa gaje. Nah, artinya adalah setelah melihat tubuh ini seperti halnya pena. Pena itu adalah buih. Jadi setelah melihat tubuh ini seperti halnya buih, dan juga merealisasi bahwa tubuh ini seperti halnya miraj, marici, atau katakan fata morgana, maka seseorang harus pergi meninggalkan raja kematian, harus pergi tanpa dilihat oleh raja kematian. Dan setelah memotong mara berserta, nah di sini ada istilah papu pakhani. Jadi setelah memotong mara beserta bunga-bunganya. Nah, jadi kata di sini bunga-bunga di sini yang mengacu kepada yaitu yang dimiliki oleh mara ini sebenarnya mengacu kepada hal yang tidak baik, yang memang harus dipotong, harus ditinggalkan. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan bahwasanya setelah melihat jasmani ini seperti halnya buih, yang artinya tidak ada inti, artinya mudah hancur, dan juga merealisasi bahwa jasmani ini seperti halnya fata morgana, yang intinya adalah kosong, maka seseorang orang demikian hendaknya memotong mara beserta bunga-bunganya dan pergi tanpa dilihat oleh raja kematian
ada sanang macura jasa gaji. Jadi pergi tanpa dilihat oleh raja kematian. Nah, kata papukani di sini mengacu kepada kotoran batin. Kalau di dalam kitab komentar dikatakan mengacu kepada 3 putaran, 3 round, 3 perputaran, yaitu ada kilesawada, ada kamawada, ada wipaka wada. Jadi adalah putaran kotoran batin, yang mana dari kotoran batin membawa seseorang untuk terus melakukan perbuatan kamawada, dan dari perbuatan-perbuatan tersebut seseorang akan terus mendapatkan buah dari perbuatan. Tentu karena adanya buah perbuatan, maka menimbulkan berbagai macam penderitaan di alam sangsara. Maka seseorang hendaknya memotong mara beserta dengan bunga-bunganya. Nah, bunga-bunga di sini mengacu kepada bunga yang tidak baik, karena ini mengacu kepada kotoran batin. Nah, ini juga menjadi salah satu contohnya. Nah, contoh lain juga ada dalam syair yang lain di Pupawage ini. Sebagai contohnya di sini, Sang Buddha menyampaikan, ya tapi rucirang pupang, wanawantang agandakang. Ewang subasita wasa apalah hoti aku batu. Jadi seperti halnya bunga yang indah. Ya, bunga yang indah, tetapi tidak memiliki bau yang wangi. Maka demikian pula ucapannya diucapkan dengan baik tidak akan berbuah ketika tidak dipraktikkan. Apalohoti aku batu. Tetapi di kesempatan yang lain, Sang Buddha menyatakan hal yang berbeda. Ya tapi rucirang pupang wanawantang sugandakang. Nah, seperti halnya bunga yang indah yang memiliki bau yang harum, ewang subasita watsa sapalahoti kubatu. Demikian pula ucapan yang diucapkan dengan baik itu akan berbuah ketika dipraktikkan. Maka istilah bunga di sini bisa mengacu pada kualitas perbuatan yang baik, atau katakan ucapan yang baik bisa mengacu pada kualitas ucapan yang tidak baik. Nah, karena isi dari waga ini atau isi dari kelompok ini ada beberapa yang menggunakan istilah bunga, maka di sini waga ini, kelompok ini disebut sebagai upa waga. Ini adalah yang keempat. Nah, yang kelima adalah bala waga. Nah, bala itu artinya bodoh, ya. Jadi kelompok yang di situ berisikan tentang bahaya ketika seseorang itu menjadi bodoh, dan juga bahaya ketika seseorang kemudian berasosiasi dengan orang yang bodoh. Nah, ini disampaikan di dalam ya bala waga ini. Sebagai contoh misalnya ada satu syair yang mengatakan begini. Yo balo manyati balyam pandito wa pitenaso. Balo cak pandita mani sawe balo ti ucati. Jadi siapapun orang yang bodoh, bahwa dia berpikir bahwa dia adalah orang yang bodoh, maka dari itu dia sesungguhnya orang yang bijaksana. Jadi orang yang bodoh berpikir dirinya bodoh, karena itu sebenarnya dia orang yang bijaksana. Akan tetapi baloca pandita mandi, ketika seseorang sudah bodoh, berpikir dirinya adalah orang bijaksana, sawe baloti wacuti, maka dialah yang sesungguhnya disebut sebagai orang yang bodoh. Jadi kalau orang bodoh menganggap dirinya memang bodoh, itu dia bijaksana. Tapi orang yang bodoh menganggap dirinya bijaksana, dia sesungguhnya adalah orang yang bodoh. Ini juga salah satu syair yang ada di dalam bala waga. Nah, syair lain yang juga terkenal, yang bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam kita mempraktikkan Dhamma, juga dikatakan begini. Carance nadigaceya, seyang sadi samatano. Ini juga disampaikan di dalam khutbah lain. Nah, jika ketika seseorang sedang berjalan atau sedang mengembara, tetapi tidak menemukan seseorang yang lebih tinggi kualitasnya dari dia, atau seseorang yang katakan sejajar kualitasnya dengan dia, maka eka cariang dahang kaira nati bali saya tak, maka seseorang hendaknya
pergi sendiri dengan teguh daripada yaitu berteman dengan orang bodoh. Artinya ya tidak ada di mana memberikan kesempatan untuk bersahabat, untuk bersama dengan orang yang bodoh. Jadi artinya lebih baik hidup sendiri, lebih baik tinggal sendiri. Nah, ini juga menjadi satu syair yang seringkali ditemukan di dalam beberapa khutbah lain. Nah, khutbah lainnya tentang orang yang bodoh, ya ini juga yang seringkali kita dengar. Ya, jadi dikatakan, Yawa jiwam bice balo panditang payurupasati. Naso damang wijanati dabi supara sangyata. Jadi di sini mengartikan bahwa walaupun seorang yang bodoh, yang walaupun sudah berasosiasi sepanjang hidupnya dengan orang yang bijaksana, namun nasuk dhamma wijanati, namun dia tidak akan mengerti dhamma. Jadi seperti apa? Dabi supalasanya seperti sendok yang tidak bisa merasakan rasa sup. Nah, jadi seperti sendok yang tidak merasakan rasa sup. Nah, tetapi dalam syair lain, nah di sini yaitu ada pembandingan dari orang bodoh menjadi orang yang bijak. Muhutamapi cek vinyu panitang peirupasati. Jadi walaupun seorang bijaksana hanya sebentar bertemu atau berasosiasi dengan seorang bijaksana, maka kipang dhamma wijanati, dia akan mengetahui dhamma, kebenaran dengan cepat. Jiwa suparasa nyata seperti halnya lidah yang bisa merasakan rasa makanan. Nah, ini beberapa syair yang terdapat di dalam Balawaga yang memang syair-syairnya ini mengacu kepada kualitas seorang yang bodoh dan bahaya dari berasosiasi dengan orang yang bodoh, dan ada yang lainnya juga. Tapi ini bisa menjadi satu, katakan kalau misalnya nanti Samanera mau ceramah ingin tahu tentang orang bodoh, nanti bisa cari di Balawaga. Tentang perumpamaan tentang bunga, nanti di Pupawaga. Tentang pentingnya apamada, kewaspadaan, nanti di Apamadawaga. Kalau yang berpasangan, itu yang paling pertama di Yamakawaga. Nah, itu adalah caranya untuk bisa mengerti. Nah, kemudian kalau yang bagian kelima berkenaan dengan kelompok orang-orang yang bodoh, yang keenam ada kelompok orang-orang yang bijaksana, yaitu Pandita Waga, atau kelompok untuk orang-orang yang, atau katakan kualitas dari orang yang bijaksana, yaitu patut untuk kita berasosiasi. Maka salah satu syairnya misalnya sebagai contohnya, ini hampir mirip dengan yang Balawaga dengan kalimat yang berbeda. Sebagai contohnya, nak baje papa kemite, nak baje puri sadami. Jadi jangan berasosiasi dengan teman yang jahat, dan jangan berasosiasi dengan seseorang yang rendah. Nah, rendah di sini mengacu pada mereka yang tidak melakukan ya praktek-praktek yang baik, atau mereka orang yang jahat, itu disebut puri sadami. Bajeta mite kalyani, bajeta puri sutami. Dan berasosiasilah dengan teman-teman yang baik, mite kalyani, dan berasosiasilah dengan orang-orang yang utama, manusia yang utama, manusia yang unggul, atau mereka yang katakan memiliki kebaikan, memiliki kebajikan. Nah, manusia yang utama di sini, teman yang baik di sini adalah seorang pandita atau seorang yang bijaksana. Ini yang patut kita untuk berasosiasi. Sementara lawan dari orang yang tidak bijak, yang katakan lawan dari orang yang bijaksana adalah mereka yang teman buruk atau orang yang rendah secara kualitas. Ini salah satu. Nah, contoh lainnya adalah ini syair yang ke-79. Dhamma piti sukang seti wipa sanena cetasa. Arya pawedite dhame sada ramati pandito. Yang kalau kita artikan bahwasanya
seseorang yang meminum dhamma, ya, atau seseorang yang mendapatkan kegiuran dhamma, ya, mereka hidup dengan bahagia, dengan pikiran yang jernih. Nah, di sini atau diterjemahkan sebagai dengan pikiran yang jernih, seseorang yang meminum dhamma hidup dengan bahagia. Arya pawidite dhame sadaramati pandito, dan seorang bijaksana senantiasa berbahagia di dalam dhamma yang dibabarkan oleh para Arya, yang dibabarkan oleh para muliawan atau Sang Buddha dan mereka para muliawan. Nah, di sini menggunakan kata pandita. Jadi seorang pandita, seorang bijaksanawan selalu bergembira, selalu berbahagia di dalam dhamma yang dibabarkan oleh para Arya. Nah, dia juga seseorang yang hidupnya bahagia karena meminum yaitu kegiuran dhamma dengan pikiran yang jernih. Nah, ini juga mengapa disebut sebagai di sana sebagai pandita. Dan ada satu lagi yang sering kita dengar, syair dalam Dhammapada yang memberikan yaitu tentang kualitas seorang pandita. Sebagai contohnya adalah selo yata ekagano wate nanak samirati. Ewang ninda pasang sasu nak samin janti pandita. Jadi seperti halnya batu karang yang solid, yang tidak bisa goyah oleh angin, yang tidak bergetar karena angin, wate nanak samirati, ewang ninda pasang sasu. Demikianlah di antara hinaan dan juga pujian nak samin janti pandita, mereka para bijaksanawan tidak akan menjadi goyah. Jadi ini adalah kekuatan dari seorang yang pandita, seorang yang bijaksana. Nah, itu seperti ya batu karang yang tidak akan goyah oleh angin. Demikian pula para pandita tidak akan goyah oleh hinaan ataupun pujian. Ya, ini juga terdapat di dalam yaitu Ratana Sutta yang kemarin sudah kita bahas, yang mana salah satu kualitas dari seorang yang telah mencapai kesucian Sotapanna, dia itu seperti ya pilar yang dipancarkan kuat di depan kota. Nah, dia tidak akan goyah oleh angin dari berbagai arah, termasuk dia tidak akan goyah dari 8 kondisi dunia, dia tidak akan goyah dari keinginan untuk mencari guru lain. Nah, ini adalah orang yang dikatakan sebagai pandita atau orang yang bijaksana.